Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Erlangga Sanusi, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Hadis Tafsir Manajemen Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi manajemen perspektif Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman di sini mendengar manajemen itu pada ranah-ranah umum, pada hal-hal yang bersifat universal. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang manajemen dalam sudut pandang agama Islam, dalam sudut pandang Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi ada 3 indikator yang menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Yang pertama, konsep dasar administrasi dan manajemen. Yang kedua, manajemen dalam perspektif Al-Quran. Dan yang ketiga, nilai-nilai manajemen Qurani. Nah, berikut pembahasannya. Oke, baik, kita masuk kepada indikator yang pertama, yaitu konsep dasar administrasi dan manajemen. Nah, halayak umum atau bahkan teman-teman itu seringkali memaknai sama terkait 2 aspek ini, administrasi dan manajemen. Padahal jika kita mengkaji secara pengertiannya, secara prosesnya, itu terdapat perbedaan antara keduanya. Administrasi itu adalah proses pencatatan dalam hal proses manajerial. Artinya dia mencatat proses manajerial secara langsung, akuntabel dan periodik. Sedangkan manajemen itu proses mengatur yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, yaitu yang sering kita dengar itu dengan istilah PWAJ. Yang pertama, planning, merencanakan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, pengawasan. Yang keempat, controlling. Nah, ada beberapa pendapat yang menambahkan evaluasi pada istilah PWAJ ini. Jadi, ketika keempat itu sudah dilaksanakan, kita mengevaluasi apa kesalahan-kesalahan pada proses sebelum itu. Nah, jadi perbedaan antara administrasi dan manajemen itu terletak pada prosesnya. Administrasi, proses pencatatan manajerial secara bertahap, periodik dan akuntabel. Sedangkan manajemen itu proses mengatur dengan menerapkan prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Baik, kita masuk kepada indikator yang kedua, yaitu manajemen dalam perspektif Al-Quran. Dalam istilah manajemen dalam Al-Quran itu terdapat 2 istilah. Yang pertama, al-tadbir, yang merupakan derivasi dari kata dabbara. Kemudian yang kedua, rab, pengatur. Yang kedua istilah ini memiliki pemaknaan yang sama, yaitu mengatur dan sebagai pengatur. Ayat yang dijadikan rujukan terkait istilah manajemen atau prinsip-prinsip manajemen yaitu dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, yudabbiru ul amra min us-sama illa ul ardo thumma yaruju ilaihi fi yaumin kana mi'daruhu alfa sanatim min taudun. Nah, penjelasan dari ayat ini itu kurang lebih Allah seakan-akan memberi kita petunjuk bahwa segala kehidupan kita di dunia, segala tatanan hidup kita itu sudah diatur oleh Allah. Maka benang merah yang bisa kita ambil yaitu Allah sebagai manajer yang mengatur umatnya dalam menjalankan segala kehidupan, segala aktivitasnya. Nah, jadi
istilah manajemen dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama at-tadbir, yang merupakan derivasi dari kata dabbara, mengatur. Kemudian yang kedua rob, pengatur. Indikator yang ketiga yaitu nilai-nilai manajemen Qur'ani. Konsep manajemen Qur'ani yaitu bagaimana kegiatan manajemen itu berpedoman pada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam yang di dalamnya terdapat nilai-nilai manajemen yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kajian manajemen Qur'ani, Al-Quran dijadikan landasan normatif dalam praktik manajemen. Kita bisa lihat pendapat Jalaluddin menjelaskan tentang prinsip-prinsip Qur'ani. Ada 7 kurang lebih. Yang pertama, legalitas dan objektivitas perencanaan. Di sini dikatakan dalam proses perencanaan tidak menafikan keimanan. Perencanaan merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang berupa menjalankan sebab. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Kemudian yang kedua, realitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Dalam kisah Nabi Sulaiman, Quran surah Al-Naml ayat 20 sampai 21, beliau marah dan memutuskan untuk memberi sanksi atau hukuman kepada burung hudhud karena tidak hadir dalam acara majlisnya, kecuali burung tersebut memberikan alasan yang kuat ketidakhadirannya. Yang ketiga, itu mempertimbangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Yang keempat, syura untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang kelima, distribusi tugas guna membangun komitmen bersama atau desentralisasi tanggung jawab. Yang keenam, efektif taudif, yaitu menjadi hal penting dalam organisasi karena kesuksesan organisasi salah satunya tergantung pada kualitas kerja dan kinerja pegawai. Yang terakhir, itqan atau optimal dalam kerja dan ihsan dalam prestasi. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, sesungguhnya Allah cinta apabila di antara kalian bekerja, maka pekerjaan itu diselesaikan dengan itqan, berarti sebaik dan seoptimal mungkin. Firman Allah menjelaskan tentang itqan terdapat dalam Quran surat Saba ayat 11. Nah, demikian penjelasan tentang materi manajemen perspektif Al-Quran. Semoga teman-teman bermanfaat. Tetap jaga kesehatan karena ini masih dalam situasi pandemi. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.